lagi Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Jasamadi Sormin. Saya mengajar di SMA Negeri 17 Batam pada pelajaran fisika, sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan kedua di Universitas Syah Kuala dengan nomor mahasiswa 23065050100405. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pada materi induksi magnet dengan problem based learning. Ini syarat untuk uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan kedua. Untuk lebih jelasnya, ikuti video pembelajaran saya berikut ini. Selamat pagi anak kita semuanya. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Oke, ya sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu supaya seluruh pikiran kita bisa berjalan dengan lancar. Sekarang kita kelas. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, terima kasih. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang induksi magnet. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya siapa hari ini yang tidak masuk? Adanya. Adam, terus Anggi, Elsa. Jadi ada 3 ya. Ini sakit atau apa ini? Apa ini? Ada yang sakit, ada? Oke. Ya. Apapun ceritanya, kita harus selalu berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Makanya kita berdoa semua atau teman kalian tidak masuk hari ini, semoga cepat sembuh jika sakit, dan jika malas, ya semoga semakin bergiat dari ke depan. Oke, ya materi kita hari ini adalah tentang induksi magnet. Nah, Pak Bapak mau tahu sejauh mana sudah pemahaman kalian di materi kita yang sebelumnya. Ayo, apa yang bisa menjelaskan materi yang sebelumnya? Ya, silakan. Materi sebelumnya kan tentang medan magnet. Medan magnet adalah daerah yang masih merasakan gaya magnet. Terus di dalam medan magnet kan ada garis-garis gaya magnet. Garis-garis gaya magnet tidak pernah berpotongan. Garis-garis gaya magnet jika rapat maka medan magnetnya kuat. Sebaliknya jika renggang maka medan magnetnya lemah. Ya, bagus. Ya, sedikit lagi. Siapa lagi? Ada? Oke, silakan. Medan magnet apabila kedua kutubnya berbeda saling didekatkan, maka akan saling tarik-menarik, dan apabila kedua kutubnya yang sama didekatkan, maka akan saling tolak-menolak atau berlawanan.
Iya, bagus. Coba, sekali lagi. Ya, silakan. Gaya magnet itu kalau keluar dari kutub utara dan gaya magnet itu masuk ke dalam kutub selatan. Ya. Kalau saya teruskan ya, kalau sudah bagus ini. Garis-garis gaya magnet ya, garis-garis gaya magnet selalu masuk di kutub selatan dan masuk ke kutub utara. Ya, oke, mantap. Lanjut, ada lagi? Ayo. Oke, kalau tidak ada lagi, ya kita lanjutkan pembicaraan kita. Ya, sudah bagus semuanya tadi menjelaskan tentang medan magnet atau tentang magnetnya. Ya, nah itu juga sudah kalian belajar juga di pembelajaran ketika di sekolah sebelumnya ya, di SMP ataupun di SD yang sudah pernah. Nah, untuk pelajaran kita hari ini adalah tentang induksi magnet. Tentang induksi magnet. Nah, di sini nanti kita pelajari induksi magnet, yaitu mengenai bagaimana timbulnya medan magnet di sekitar kawat berarus. Ya, jadi ada kawat berarus, kawat yang sudah dialiri arus, ternyata di sana timbul medan magnet. Nah, ini bisa kita buktikan dengan nanti kamu kerjakan praktikum. Ya, jadi Pak Des hanya memberikan konselnya, kamu nanti yang kerjakan. Benar tidak timbul medan magnetnya? Itu, ya. Nah, sebagai yang akan kamu cari nanti, ya, sebagai yang akan kamu cari, ada pertanyaan seperti ini. Mengapa kabel listrik atau kabel penghantar listrik dibuat tinggi, ya, dibuat jauh, tinggi di atas, biasanya di atas ya. Kenapa dibuat tinggi, jauh dari jangkauan masyarakat? Ya. Nah, ini pertanyaan yang akan kamu cari nanti jawabannya. Kemudian, mengapa kita atau manusia atau khususnya adalah ibu hamil itu tidak dianjurkan berada di dekat kabel penghantar listrik yang bertegangan tinggi, ya, ataupun kenapa kita tidak dianjurkan menggunakan bahan elektronik berlama-lama. Nah, ini adalah pertanyaan yang akan kamu kerjakan, yang akan kamu cari jawabannya nanti dengan ada yang Bapak bagikan nanti LKPD dan ada nanti sebagai praktikum kamu yang akan kamu kerjakan. Ya, nah, seperti yang dibilang oleh ilmuwan kita, namanya adalah Albert Einstein. Ya, ingat, tidak ada orang yang begitu lahir langsung pintar, tidak ada itu. Ya, tapi karena kerja keras itu yang lebih besar ya. Kerja keras itu yang mungkin lebih dari 50% lah membuat kita pintar.
Tapi kalau jenius itu memang sudah ada diciptakan Tuhan ya. Jadi kita harus memang benar-benar kita mulai dengan berusaha, dengan belajar sedikit demi sedikit supaya nanti bisa kita menjadi yang menguasai atau disebut dengan pintar. Karena anak semua ini nanti pelajaran kalian ini Pak Des akan meminta tugas kalian ya. Nah ini pekerjaan kita ini adalah tujuannya adalah membuktikan benar bahwa adanya medan magnet di sekitar Kalbar. Ini yang akan kita buktikan dengan cara nanti kalian mempraktekkan ya, kemudian berdiskusi, kemudian nanti kalian akan Pak Des minta hasil dan kerjaan kalian. Contohnya ada nanti soal yang kalian kerjakan, ada laporannya, kemudian nanti terakhir adalah ada soal evaluasi ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat video berikut ini. Tadi sudah medan magnet, kita akan belajar tentang induksi magnet. Induksi magnet ini adalah besar medan magnet yang disebabkan oleh arus listrik. Untuk induksi magnet terdapat ada 4 ya. Yang pertama, kawat pengantar lurus yang seperti ini gambarnya. Selanjutnya ada kawat pengantar melingkar. Lalu ada kawat pengantar solenoida. Dan yang keempat adalah kawat pengantar toroida. Ini bisa dilihat ya, sebenarnya ini sama aja lurus dan melingkar. Untuk solenoida kan ini lurus, cuma dia terdapat banyak lilitan. Untuk toroida dia berbentuknya lingkaran, cuma ada lilitannya. Jadi setiap dari kawat lurus, kawat melingkar, solenoida, dan toroida mempunyai rumus induksi magnet tersendiri. Oke, itu tadi video pembelajarannya sudah kalian lihat tadi, bahwa di situ tadi ada yang menjelaskan tentang medan magnet. Nah, untuk pertanyaan tadi yang Bapak sampaikan, ya, silakan kalian cari jawabannya. Pak Des akan membagikan PKPD-nya. Oke, nah, sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo silakan. Kemudian perwakilan kelompok silakan diambil peralatannya. Ayo. Ya, silakan dirangkai masing-masing. Kalau ada yang kurang lebih ngerti boleh ditanyakan. Oke, grupnya ya. Bisa. Untuk kita melihat kemampuan kamu dalam praktikum, silakan. Yang mana yang kira-kira ingin dipresentasikan? Ya. Ya, silakan. Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok Newton atau kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari rangkaian buat. Di sini alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 2 kabel hitam, 2 kabel merah, 1 kompas, dan 1 pemegang lampu, 1 rumah pemegang lampu, dan 1 rumah saklar tertutup
Kemudian di sini kita rangkainya bebas sebenarnya, cuman kita rangkai sesuai dengan yang ada di LKPD, seperti ini aja lah ya. Oke, di bawah arus listriknya itu udah ada kompas. Guna kompas ini untuk melihat apakah benar ada medan magnet atau tidak di sekitar kabel berarus. Baiklah, di sini kami akan mencoba langsung. Di sini masukkan kabelnya ke dalam satu daya atau sumber arusnya. Yang pertama kami akan mencoba di sumber arusnya itu 3 volt. Dan lampunya menyala, cuma lampunya itu menyalanya sedikit banget, kecil. Dan simpangan yang terjadi itu juga kecil karena sumber arus yang digunakan itu masih kecil. Kemudian kami akan memasukkannya ke 6 volt. Lampu yang dihasilkan lebih terang dari sebelumnya dan arah simpangan yang terjadi juga lebih besar. Begitupun seterusnya kalau dilanjutkan ke 9 volt. Di sini lampu yang terjadi tadi itu lebih terang, cuman kami sebentar saja takut lampunya meledak karena lampunya itu cuma sanggup 6 volt. Di sini terbukti bahwa adanya medan magnet di sekitar arus listrik karena tadi terjadi simpangan pada jarum kompasnya. Sekian, terima kasih. Ya, ada yang mau bertanya? Atau kita akan mengerjakan satu soal di LKPD nomor 7. Jadi yang bertanya, saya akan mengerjakan soal nomor 7 di LKPD ya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan Naomi. Jadi di pertanyaannya itu mengapa jarum kompas bisa menyimpang dan apa penyebabnya. Jadi jarum kompas ini menyimpang karena disebabkan oleh adanya arus yang masuk. Jadi arus tersebut yang membuat menyimpang kompasnya. Jadi kalau misalnya arusnya nggak ada masuk sama sekali, terus di sini kan kita udah letakkan arus untuk untuk menggerakkan kompasnya ini biar menyimpang. Cuman kalau misalnya diam aja nih kayak gini, kosong. Nah, si kompasnya juga diam. Jadi kalau misalnya ada arus yang masuk, jadi di sini kelompoknya menyimpang. Apa penyebabnya? Jadi penyebab arus itu menyimpang adalah sumber arusnya yang menyimpang. Terima kasih. Oke, sama. Jika tidak ada, bagaimana kedudukan jarum magnet setelah didekatkan pada kawat lurus yang tidak dialirkan arus? oke. Jarum kompas jika tidak ada alir atau arus yang masuk, maka dia diam aja atau dia nggak bergerak sama sekali. Wahai Rosana, apakah paham? Oke. Masih ada yang mau bertanya?
presentasi kali ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, bagus. Silakan mengerjakan soal nomor 7 dan nomor 8. Ayo. Soal yang ada di KBD nomor 7 dan nomor 8. Ayo satu orang aja dulu. Mungkin nomor 7 aja dulu. Ya, silakan nomor 7. Coba temanya dibacakan dulu banyak soalnya. Nomor 7, sebuah kawat lurus panjang. Ayo, mana? Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus 2A. 2 ampere. Jika suatu titik di dekat kawat berjarak 10 cm sebelah kanan kawat, tentukanlah besar induksi magnetiknya. Dalam hal ini, kompas diletakkan 10 cm dari kawat berarus. Ya, jawabannya adalah besar 4 kali 10 bawah minus 6 Tesla. Ya, jadi berikutnya adalah 20 Tesla. Itu kawat lurus sangat panjang ini ya. Oke, untuk nomor 8. Ya, silakan nomor 8. Coba teman-teman bacakan soalnya. Jika pada sebuah kawat 3/4 melingkar dialiri arus listrik 7 ampere, Ya, berarti kawatnya melingkar 3/4 lingkaran ya. 3/4 lingkaran. Jadi ini kawat melingkar. dialiri arus listrik 7 ampere, dengan diameter lingkaran 20 cm. Tentukan besar induksi magnetik di titik pusat lingkaran kawat tersebut.
untuk perhitungan fisika ini harus menguasai konsep matematika ya. Itu minimal harus menguasai konsep matematika. Dan ya jawabannya adalah 16,5 kali 10 pangkat 6 Tesla. Oke, benar. Oke, ya karena pembicaraan kita sudah selesai, maka hari ini coba siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ayo, apa kesimpulan yang sudah kamu dapat dari yang kamu kerjakan? Ayo, silakan. Ya, silakan. Melalui praktik yang telah kita kerjakan, terus yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman kita, di sini saya dapat menyimpulkan pertama, induksi magnet timbul di sekitaran kawat berarus. Yang kedua, semakin kuat voltase, maka semakin besar juga simpangan yang terjadi. Yang ketiga, jika jarak kawat dan kompas berdekatan, maka induksi magnet semakin besar. Sebaliknya, jika jarak kawat dan kompas berjauhan, maka induksi magnet melemah. Terus yang keempat, jika arus yang digunakan searah, maka simpangan yang terjadi pun searah. Sebaliknya, jika arus yang digunakan berlawanan arah, maka simpangan yang terjadi juga berlawanan. Iya, mantap. Dari awal tadi ada pertanyaan yang suguhkan tadi. Kira-kira siapa kelompok yang bisa menyimpulkan dengan pertanyaan yang di awal tadi? Ayo, untuk sekalian kesimpulan. Ayo silakan. Apa tadi pertanyaannya? Iya, kenapa kabel pengantar atau kabel yang di tower-tower itu dibuat sangat jauh ya? Kenapa itu? Ayo silakan. Iya, silakan. Jawabannya karena berpengaruh pada syarat yang ada di manusia. Jadi syarat pada manusia itu tidak boleh didekatkan pada tegangan yang berada yang memiliki tegangan yang tinggi, Pak. Oke, bagus. Luruskan ya. Kenapa dibuat jauh? Ya karena memang medan magnet itu sangat mempengaruhi saraf kita. Jadi jangan berlama-lama berada di dekat kabel listrik itu, karena nanti kesehatan kita atau saraf kita terganggu. Ya. Ya, kemudian apa lagi? Tadi pertanyaannya lagi. Ayo. Siapa lagi yang bisa menjelaskan? Apa tadi yang pertanyaan berikutnya? Ada tadi dibilang bahwa orang hamil tidak bisa. Ya. Nah, silakan. Ya, silakan. Karena
diinginkan atau tidak di tidak dianjurkan dekat pada kabel listrik atau alat elektronik karena dapat mempengaruhi atau mengganggu janin dalam. Oke, bagus. Bapak simpulkan lagi ya, supaya semua tidak ada yang salah konsep ya. Ingat bahwa yang kita kerjakan hari ini adalah membuktikan medan magnet di sekitar kabel. Nah, sudah jelas dan terbukti bahwa voltase atau arus sangat mempengaruhi induksi magnet. Ya, semakin besar arus, ya semakin besar dia induksi magnetnya. Itu dilihat dari jarum kompas yang menyimpang. Kalau dia kecil arusnya, ya kecillah simpangannya. Kemudian juga dipengaruhi oleh jauhnya kita buat magnetnya dengan kabelnya ya. Kalau jauh kita buat, maka dia akan kecil penyimpangannya. Nah itu juga tadi jawaban ya. Kalau kita jauh dari kabel listrik, maka medan magnet yang kena tubuh kita juga akan kecil. Begitu. Ya. Nah, mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu atau bekal kita nanti ketika kita sudah bergabung di masyarakat. Soal-soal yang sudah kalian kerjakan bisa mendukung kalian untuk mengerjakan soal-soal untuk ujian berikutnya. Ya. Nah, sebelum kita tutup, ya, ada di sini evaluasi yang sudah kalian siapkan. Ya, silakan kalian kerjakan. Nah, ini juga sudah Bapak buatkan di Google Form ya, di Classroom ya, silakan kalian kerjakan nantinya ya. Nah ini juga bisa kalian kerjakan sekarang. Sudah berikan ya. Oke, udah siap? Oke, ya. Mungkin pembelajaran kita sudah sampai sini, ya. Pak Jess mau tanya kalian ya. Ini judulnya kalian jawab. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ada berikutnya? Terus bagaimana dengan penguasaan pembelajarannya? Coba katakan dulu, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru Pak, karena ada praktiknya. Senang hari ini? Senang. Ya, ya terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Pembelajaran kita sudah selesai. Ya, semoga tetap sehat. Ya, semoga kita bisa berguna di hari depan. Amin. Siap.